Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang geometri dengan topik konsep sudut pada bangun ruang. Nah, apa aja yang bakal kita bahas? Yaitu ada sudut antara dua garis pada bangun ruang, sudut antara garis dan bidang, yang ketiga sudut antara dua bidang. Apa yang disebut dengan sudut? Sudut itu terbentuk karena adanya dua garis ya yang saling bertemu atau berpotongan di suatu titik. Seperti contohnya ada garis ini dan garis ini. Sepertinya mereka tidak bertemu gitu ya atau berpotongan. Tapi kalau ini dilanjutkan ya, ini akan membentuk sudut. Yang mana sih sudut itu? Nah, inilah sudutnya dan inilah sudutnya. Ini juga sudut, yang itu juga sudut. Besarnya berapa? Kita namain aja dulu, ini sudut alfa, ini sudut beta ya. Kemudian sudut pada bangun ruang ini ada 3 bagian, seperti bahasan yang akan kita bahas hari ini, yaitu sudut antara dua garis, sudut antara garis dan bidang, serta sudut antara dua bidang. Yang pertama adalah antara dua garis dulu ya. Oke. Sudut antara dua garis ini hanya dua yang terbentuk sudutnya ya, yaitu sudut lancip atau sudutnya siku-siku, seperti ini. Nah, contohnya ini dia, ini contohnya sudut siku-siku, yang ini sudut lancip. Kemudian, ada sifat dari dua garis ini dalam satu bidang gitu ya. Jadi kalau ada garis G dan garis H berpotongan secara seimbang, maka pasangan sudut yang dihasilkan itu besarnya sama, dan itu ada dua pasang. Ini dia contohnya. Kenapa bisa sama? Karena mereka ini tuh saling bertolak belakang gitu. Saling bertolak belakang, ini sama ya. Jadi mereka sama karena saling bertolak belakang tadi bentuknya begini. Ini pasti sama. Ini sama. Oke. Ini ada kedudukan antara dua garis, yaitu ada 4. Nah, sudut yang dibentuk oleh dua garis yang saling berimpit dan sejajar itu memiliki besar 0 derajat. Kemudian yang saling berpotongan ini disebut berpotongan jika dia dalam satu bidang yang sama. Jika dia dalam lain bidang atau berbeda bidang, itu disebutnya saling bersilangan. Contohnya seperti ini. Ini yang saling sejajar, ini berhimpit, berpotongan dalam satu bidang, dan ini dalam lain bidang. Oh, dalam lain bidang. Nah, contohnya begini. OK dengan MN. Ini agak berjauhan ya. Tapi kalau mereka didekatkan, mereka itu nanti bisa berpotongan. Kan begini contohnya. Kalau diteruskan atau didekatkan, mereka nanti pasti berpotongan. Nah, yang disebut dengan satu bidang seperti ini tuh yang mana sih yang satu bidang? Nah, contohnya tuh OK dengan OP atau PL dengan LM. Ini satu bidang begitu. Ini contohnya ya. Ada prisma segitiga. Ini segitiganya sama sisi EFG, ini satu sisi sama sisi, ini ABC juga sama sisi. Ditanya yaitu garis sudut yang dibentuk oleh garis AG dengan garis BG, berarti maksudnya adalah yang ini ya, sudut di sini nih, ini di sini. Juga garis AG dan garis AB yang berarti dia di sini. Gitu. Yang ini ya bentuknya ya. Kalau ini yang segitiga ini dia. Oke, kita cari itu diketahuinya. Ini segitiga-segitiganya ya, yang ini dia adalah garis tegaknya. Kemudian inilah didapat yang segitiganya tadi ya, yang ini nih.
Ini segitiganya ini maksudnya tadi. Nah, yang ini ya, ini segitiganya itu digambarkan menjadi ini. Menjadi ini. Nah, cara mencari si 10 sentinya ini gimana caranya ya? Nah, itu dapatnya dari sini, dari dari segitiga yang A, G dengan E dan ini. Jadi mereka kan bentuknya seperti ini. Yang ditanya di sini kita nggak tahu nih ya, ini bentuknya apa ya, berapa ya panjangnya. Nah, ini G, ini A, ini E. Ini E. A dengan E itu kita tahu bahwa besarnya itu maksud tingginya itu ada 8 cm karena dia itu rusuk tegak ya, ini sama dengan yang ini 8. Kemudian yang E sama G itu karena itu segitiga juga sama sisi, itu berarti 6 begitu. Makanya dicari dapatlah 10 cm itu. Kemudian kita mau cari lagi, yaitu si garis nih ya, yang AG tadi ya. Ini dia cara mencarinya. Tuh, didapatkan 10 cm. Nah, ini sebenarnya di sini kan ada, nah ini begini ya. Nah, yang di ujung itu dia adalah E-nya. Kemudian karena segitiga sama kaki yang AGB ini yang terbentuk dari garis AG dan BG ini bisa dicari dengan perbandingan nilai kosinus. Ini ya. Nah, oh ya, tadi kan kita mau mencari, sebenarnya yang kita cari nih sudut beta dan sudut alfa ya. Kita carinya lewat ini dia. Ini yang pertama ditemukan adalah cos betanya. Dia pakainya yang kita hilangkan dulu ya. Nah, ini didapatkannya dari sini 3 cm. Kenapa bisa 3 cm? Karena kan tadi AB itu 6 cm. 6 ya. Nah, A ke tengah ini sudah pasti dia dibagi 2. Jadinya dia 3. Tuh. Ini pakai perbandingan nilai kosinus. Itu ada di ini, ada rumusnya. Nah, kita pakai rumus ini. Tadi kan pakai kosinus ya. Kosinus itu berarti yang ini. Di kosinus yaitu sami sampingnya dengan yang miring. Nih ya. Oke, kita lihat. Oke, kosinus itu dia sami tadi ya. Nah, ini yang samping mana, yang miring mana gitu kan. Nah, AB ini bagian sampingnya dan AG ini miringnya. Dia kan begini nih segitiganya. Nah, kita mau cari yang ini. Jadi begini. Kita mau cari si beta, berarti di samping yang beta kan ini. Yang ini berarti sisi miringnya. Makanya dia AB aksen per AG, dapatnya ini. Nah, arts cos ini kan tadinya bentuknya ini masih cos beta sama dengan 3 cm ya, 0,3 cm maksudnya. Nah, itu kan belum beta seluruhnya, makanya untuk mencari betanya saja kita pakai arts cos ini di kalkulator. Kemudian untuk mencari yang alfanya nih ya, yang alfanya itu kita pakainya ini. Kenapa begini? Karena pada umumnya segitiga seperti ini, semua segitiga justru itu memiliki, itu totalnya itu 180 derajat ya. Nah, ini kan tadi kita sudah tahu betanya sudah ketemu. Kita tinggal cari alfanya ya.
Nah, ini kan segitiga sama sisi. Jika sama sisi, pasti yang ininya pun sama dengan yang beta. Berarti untuk mencari yang alfa, tinggal pakai rumus yang ini. 180 dikurangi 2 kali beta. Didapatkan ini. Oke, itu dia jawabannya. Oke, yang kedua yaitu ada sudut antara garis dengan bidang. Ini ada gambar menara Pisa ya, contoh menara Pisa. Dia kan miring. Nah, kita mau memproyeksikan si menara Pisa ini ke dalam bidang seperti ini. Nah, antara menara Pisa ini dengan bayangan menara Pisanya itu membentuk sudut. Inilah yang disebut garis dengan bidang. Ini bidangnya tuh ya lapangan inilah ya. Jadi di lapangan ini pasti dia ada bayangannya nih. Inilah contoh dari garis dengan bidang. Jadi Pisa ini diibaratkan garis, lapangannya itu bidangnya. Oke. Nah, suatu garis dikatakan tegak lurus ini terhadap suatu bidang jika garis tersebut tegak lurus pada semua garis yang terletak pada bidang tersebut. Maksudnya gimana? Jadi gini, ini tadi contoh aja deh ya, ini menara Pisanya. Tapi si menara Pisa kan miring ya. Kita ibaratkan saja, jadi ini tongkat gitu ya. Kita tusukkan tongkat ke tanah. Jadi ke tanah lapang A ini ya. Ini tanah lapang A. Tanah lapang A, agak berantakan. Ini tanah lapang A. Kemudian ini tongkat kita, tongkat P. Jadi kita tusukkan secara tegak lurus, tegak dia ke atas ya. Nah, gimana kita bisa tahu kalau P ini tegak lurus adalah ketika kita tahu bahwa si tongkat kita tadi itu juga tegak lurus terhadap semua garis-garis di bidang ini gitu. Kalau satu saja dari garis-garis ini dia tidak tegak lurus, berarti dia tidak tegak lurus. Ini ada kedudukan antara garis dan bidang, ada 3. Yang pertama adalah garis terletak pada bidang ini. Contohnya itu yang X, Y, Z ini dia terletak pada bidang ya. Kemudian yang kedua sejajar pada bidang. Ini contohnya kalau ada bidang tanah lapang A ini, terus kita taruh tongkat di luar tanah lapangnya. Nah, itu dia sejajar ya. Kemudian terakhir itu menembus bidang, yaitu contohnya yang tongkat kita tadi kita tusukkan ya. Dia kan menembus tanah lapang sampai bawah gitu. Nah, itu disebutlah dengan menembus bidang. Ini contohnya ada kubus, rusuknya 12. Ada bentuk ini ya, bentuk warna merah ini. Kemudian ditanya sudut antara garis CG ini dengan bidang BDPQ itu yang merah-merah ini ya. Itu berapa gitu sudutnya. Gini ya. Nah, ini kan kita mau tahu ini sudutnya berapa. Tapi kan ini tidak nyambung gitu ya. Karena tidak nyambungnya tadi, makanya kita proyeksikan seperti ini. Nah, yang ditanyain itu sebenarnya yang di T ini ya, sebenarnya. Nah, kita cari seperti ini. Nih ya, ini berpotongan ini. Kita cari seperti ini. Pakai konsep kesebangunan. Oke, jadi kita jadi pakai segitiga yang ada di sisi sebelah kanan ya. Oke, ulangi di sini aja. Jadi segitiganya kan bentuknya gini. Ini ada T yang paling ujung tadi, terus ini ada garis ya. Ini ada G, kemudian ini ada C. Kemudian ada TGC, QB. Di sini ada Q, di sini ada B. Nah, ini adalah konsep kesebangunan. TG itu disebandingkan dengan TC. Ini kan ada segitiga TGC,
TQG dengan TBC ya. TBC ini, yang TGQ ini kan kecilnya dari TBC, makanya dibikin seperti ini. Nah, si TC-nya ini sendiri tuh kan kita nggak tahu, yang diketahui cuma si G ke C-nya aja ya, 12. Nah, T ke G kita nggak tahu tuh berapa, makanya kita pakai begitu ya. Nih, kita TG ditambah GC, karena kita tuh mau nyari TG-nya. Kita bisa nyari TG dengan kesebangunan ini, yaitu dengan seperti ini, teman-teman. Kemudian ada segitiga ABC di siku-siku B. Itu di mana? Tuh yang Nah, kita ada segitiga ABC nih yang ada M-nya. Kita gambarkan lagi ya. Oke, yang segitiga ini kita hilangkan dulu. Nah, jadi itu ada segitiga. Segitiganya kita gambar lagi aja. Jadi bentuknya tadi gini ya, gini, gini, dan gini. Ini A, B, C. Kemudian di sini ada M. Tadi ada M ya. Nah, ini kita tuh mau mencari C ke M ini berapa sih gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai konsep kesebangunan juga. Jadi si AC ini kita cari dulu, karena kita belum tahu ya AC ini berapa. Karena AC ini sudah pasti 2 kali dari CM. Makanya dia di sini ya, 2 kali dari CM. Makanya di sini AC per 2. Karena CM ini tuh setengahnya dari AC. Kemudian kita cari pakai ini. Ini Pitagoras ya. Pasti teman-teman masih ingat cara mencari Pitagoras. Kita di sini mau mencari sisi yang AB ditambah dengan BC. Karena ini bentuknya, ini siku-siku terletak di sini. Nah, ini sisi miringnya. Dapatlah itu. Kemudian ada segitiga TCM. Oke, kita yang TCM yang mana, yaitu yang ini. Sebentar, TCM nih ya, yang ini nih maksudnya MC. Nah, ini dia. Kita gambarkan lagi. Ini. Oke, ini bentuknya gini ya. TCM. Ini dicari, kita mau cari TM-nya. Berapa? Pakai Pitagoras juga. Ini siku-sikunya di sini. Gitu. Nah, kemudian oke. Jadi ini yang mau kita cari adalah si sudut alfa ini ya. Emang agak panjang dari sini ya. Nah, itu pakai cara yang ini. Kita pakai rumus tan dulu. Didapatkan segitu. Tuh ya. Ini pakai kalkulator. Nah, ada tan, ada sin, juga ada cos. Kita coba pakai sin. Ternyata hasilnya kongruen ya. Hampir sama gitu. Nah, kemudian yang ini ya, nilai alfa dicari tan sama sin tuh sama aja. Nah, gimana dengan kita cari cosnya? Teman-teman bisa coba sendiri ya. Kita pakainya rumus yang ini, teman-teman. Nah, rumus ini bisa dipakai. Di sini bagian siku-sikunya. Oke. Lanjut kita masuk yang ketiga, yaitu sudut antara dua bidang. Ada kedudukan ada 3, yaitu saling berhimpit, sejajar, dan saling berpotongan. Dia berhimpit nih ya, saking berhimpitnya tuh kayak dianggap 1 gitu ya. Tapi ini sebenarnya ada 2. Kemudian ini yang bidangnya sejajar. Kalau garis begini ya. Nih. Kalau bidang seperti ini. Kemudian ini saling berpotongan.
Kalau yang tadi garis kan sering berpotongan gini, terus begini gitu ya. Ini contohnya ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, rusuknya 10 cm. Tentukan besar sudut antara bidang ADGF. ADGF nih yang ini, yang merah ini, dengan bidang ABCD yang di bawahnya. Berarti sudut yang alfa ini ya, dari merah-merah ini ke sini. Nah, sudut itu yang dicari tuh itu berapa sih besarnya gitu ya. Nah, karena AF ini sendiri tuh diagonal sisi dari ABFE nih ya. Yang mana kita tahu bahwa diagonal sisi itu sudah pasti dia 45 cm. Maksudnya 45 derajat gitu ya. Sudut antara ADGF ini dengan bidang alas ABCD itu ada sudut BAF sama sudut CDG. Nah, jadi sudut antara bidang ADGF ini dengan bidang ABCD sudah pasti 45 derajat. Begitu, teman-teman. Nih ya, ini sudah pasti 45 derajat. Oke, ini rumus-rumus yang kita pakai sepanjang tadi. Sebenarnya terima kasih semuanya untuk perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita bisa ketemu di video lainnya. Dadah.